Marcelino Ferdinand ungkap penyebab tampil apik bersama Persebaya Surabaya usai bela Timnas Indonesia. Gelandang muda Persebaya Surabaya, Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Laga antara Persebaya Surabaya kontra Persita Tangerang sendiri tersaji di Indomilk Arena, Tangerang pada Rabu, 18 Januari 2023, sore waktu Indonesia Barat tampil dominan, Bajul Ijo berhasil mempermalukan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Marcelino Ferdinand tampil impresif setelah berhasil mencetak brace di laga tersebut, 27-48. Sedangkan 3 gol Bajul Ijo lainnya dicetak oleh Rizky Ridho, 63, Pauli Victor Costa Soares, 81, dan So Yamamoto, 87. Pertandingan ini merupakan laga pertama bagi Marcelino usai membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pemain berusia 18 tahun itu pun merasa bersyukur karena bisa menunjukkan penampilan terbaik. Marcelino pun menyebut bahwa dirinya tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi, meski jarang berkumpul dengan pemain Persebaya lainnya. Saya memang jarang kumpul sama anak-anak, tapi kita sudah saling mengerti jadi tidak butuh waktu lama buat adaptasi, ungkap Marcelino pada konferensi pers pasca laga, Rabu, 18 Januari 2023. Pemain berusia 18 tahun itu pun merasa bersyukur karena bisa menunjukkan penampilan terbaik. Dirinya pun menyebut tetap bermain NJ menjadi salah satu menjadi alasan utama Persebaya Surabaya meraih kemenangan. Puji Tuhan kami bisa dapat 3 poin. Tentu saya bersyukur dengan hasilnya, sambung Marcelino. Kita, pemain, diminta main lepas dan enjoy dan kita melakukan hal itu, pungkas pemain dengan nomor punggung 7 tersebut. Kata pelatih Persita usai dihabisi Persebaya di rumah sendiri. Bolasport.com. Pelatih Persita Tangerang, Alfredo Vera memberikan komentarnya atas kekalahan telak dari Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-18 Liga 1 2022-2023. Bermain di hadapan supporter sendiri, Persita Tangerang mengusai jalannya laga di menit-menit awal. Namun peluang yang ada terbuang sia-sia karena penyelesaian akhir yang kurang baik. Hasilnya, Persita Tangerang harus menelan kekalahan telak dengan skor 0-5 dari Persebaya Surabaya. Seusai pertandingan, Alfredo Vera pun menyadari bila sejatinya timnya bermain cukup bagus di awal laga, terutama pada babak pertama. Namun pelatih berusia 50 tahun itu menilai jika Dika Bayangkara dan kawan-kawan terlalu sering melakukan kesalahan pada babak kedua. Hal tersebutlah yang kini disayangkan oleh Alfredo Vera. Pertandingan babak pertama mungkin kita seimbang. Babak kedua kita dapat peluang di menit awal untuk bisa imbang tapi tidak jadi gol. Dan habis itu ada banyak kesalahan sendiri yang bikin skor jadi lebih besar, itu yang terjadi, kata Alfredo Vera. Sekali lagi, Alfredo Vera meyakini jika Persita sebenarnya sudah bermain bagus pada pertandingan kali ini. Hanya saja, semua menjadi sia-sia karena banyaknya kesalahan yang dilakukan sendiri. Ya mungkin kalau 90 menit kita tidak main jelek. Mungkin babak kedua setelah kesalahan gol kedua kita baru mulai hilang fokus dan konsentrasi. Itu jadi masalah buat kita, sebelum itu pertandingan masih 50-50, tuturnya. Supporter Persebaya jatuh dari tribun Indomilk Arena, dilarikan ke IGD. Jakarta, IDN Times. Kemenangan Persebaya Surabaya atas Persita Tangerang dengan skor 5-0 dalam lanjutan Liga 1 2022-23, Rabu, 18 Januari 2023, diwarnai sebuah insiden. Salah satu supporter Persebaya terjatuh dari tribun ke lintasan lari Stadion Indomilk Arena, Tangerang. Insiden tersebut terjadi setelah wasit meniup peluit panjang. Belum diketahui mengapa korban bisa terjatuh dari pagar tribun. Medical Officer Panitia Pelaksana, Panpel, Stadion Indomilk, Dr. David Setiawan, menjelaskan korban yang tak disebutkan identitasnya itu langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mentari. Korban ditangani di ruangan instalasi gawat darurat, IGD. Tadi saya dapat informasi, ada yang terjatuh.
mungkin terpeleset. Begitu jatuh, langsung ditangani steward dan dilarikan ke RS Mentari, kata David ketika ditemui di Stadion Indomilk usai laga. David juga memastikan korban tidak mengalami cedera serius. Maka dari itu, korban bisa langsung dipulangkan dan tidak akan dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah, kondisinya sadar. Hanya luka lecet saja dan memang masih di IGD saat ini. Kemungkinan enggak dirawat karena kondisinya bagus, ujar David. David juga berharap supporter bisa lebih peduli soal keselamatan saat mendukung tim kebanggaannya di tribun. Mereka harus merayakan kemenangan dengan positif. Saya sih berharap segala bentuk kemenangan bisa direspons dengan positif. Tidak perlu euforia berlebihan, sehingga semuanya selamat, tenang, dan nyaman di stadion, kata David. Aji Santoso puji penampilan dua pemain timnas Indonesia di Persebaya. Bolasport.com. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, memuji penampilan dua pemain timnas Indonesia, yakni Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho dalam laga melawan Persita Tangerang pada pekan ke-19 Liga 1 2022-2023 di Stadion Indomilk, Kelapa II, Tangerang, Rabu, 18 Januari 2023. Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho sama-sama mencetak gol, dan sekaligus membawa Persebaya Surabaya meraih kemenangan telak dengan skor 5-0 melawan Persita Tangerang. Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho bermain sangat agresif, meskipun baru kembali lagi ke Persebaya Surabaya usai membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Meski sudah lama tidak bergabung bersama tim, permainan kedua pemain itu tetap menyatu dengan rekan-rekannya. Marcelino Ferdinand menjadi sosok pembeda bagi Persebaya Surabaya, dalam pertandingan melawan Persita Tangerang. Pemain bernomor punggung 7 mencetak 2 gol dan salah satu golnya dipuji oleh Aji Santoso. Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand tampil cukup impresif. Gol pembuka Marcelino Ferdinand menurut saya sangat berkelas, ucap Aji Santoso. Aji Santoso berharap Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand tetap tampil konsisten bersama bajul ijo. Ia juga tidak melihat permainan yang menurun dari kedua pemain itu, meskipun sudah lama tak berlatih bersama Persebaya Surabaya. Alhamdulillah meskipun mereka berdua sudah lama tidak bergabung dengan tim, tetapi saya yakin bahwa mereka mengetahui bagaimana cara main seperti yang saya inginkan. Dan itu terbukti mereka cukup bagus tadi permainannya, tutup Aji Santoso. Kemenangan atas Persita Tangerang membuat Persebaya Surabaya naik ke posisi 8 dengan mengemas 25 poin. Selanjutnya Persebaya Surabaya akan menjamu Bayangkara FC pada pekan ke-20 Liga 1 2022-2023, Senin 23 Januari 2023.